Bung Refli, nanti silakan Bung Rocky nanti tambahkan. Ada Ya, Bung terima kasih ya. Kodari Saya juga. sengaja menikmati perdebatan yang nggak jelas ini. Ini omon-omon semua ya sebenarnya ya. Oke. Sorry. Makasih Bung Makanya Maman. dari awal ya saya tidak tertarik untuk melihat proses kecurangan itu hanya dari satu sisi saja, yaitu sisi pencoblosan dan kemudian pasca pencoblosan. Makanya kalau saya menghitungnya, kalau kita TSM itu mulai dari pra pencoblosan, kemudian pencoblosan pada hari H, dan kemudian pasca pencoblosan. Dan itu catatan-catatan dan evidence-nya ada semua. Mulai dari misalnya putusan Mahkamah Konstitusi, sidang DKPP, wanita emas, bansos, BLT, ya, dan lain sebagainya. Itu kan semua tersebar. Nah, pada saat pencoblosan kita bicara angka-angka yang tidak wajar yang sudah beredar di media-media sosial dan bahkan WA-nya dikasih ke pribadi, misalnya ke saya. Saya banyak tuh terima WA kesalahan-kesalahan menuliskan. Nah, tadi saya ada satu hal yang menarik tadi. Kenapa untuk Pilpres kok nggak bisa diubah di tempat? Yang bisa mengubahnya hanya KPU kabupaten kota. Nah, disitulah logika algoritma kemudian muncul. Artinya ini jangan diganggu dulu penghitungannya. Kalau sudah di KPU kabupaten kota, nah itu kan beda lagi, koordinasi dan lain sebagainya. Jadi paham ya? Kenapa untuk tadi ya? Saya tanya Itu pertanyaan ya, kenapa Pilpres tidak bisa? Kenapa untuk Pilpres hanya bisa diubah di kabupaten kota kalau ada kesalahan, sementara untuk Pileg bisa di tempat. Itu menarik. Nah, karena itu menurut saya memang ya, tadi ditanyakan soal Mahkamah Konstitusi. Kalau ditanyakan kepada saya, apakah saya percaya kepada Mahkamah Konstitusi? Enggak percaya saya. Terus terang saja, enggak percaya. Cuma masalahnya adalah kita punya mekanisme yang sedikit. Mekanisme di DPR hak angket is okay, tetapi tidak memutuskan hasil pemilu bisa berubah, begitu. Tapi angket di DPR kalau memang jadi, itu akan menjadi bahan bukti tambahan karena melakukan penyelidikan. Yang kecil juga peluangnya ada di Bawaslu. Bawaslu itu 14 hari kerja, sekarang sudah tanggal berapa? Bung Refli, enggak, saya mau tanya soal ini. Itu kan algoritma luar biasa loh. Gitu. Ya. Itu tim Anda setidaknya, Bung BW yang kemudian menyampaikan, menemukan fakta seperti itu. Jadi gini, Lompat seperti kutu loncat tadi. Kita ini banyak itu simulasi ya tadi? Ya, banyak mendapatkan masukan dari pakar-pakar IT, pakar cyber intelligence dan lain sebagainya. Nanti kita kumpulkan semua evidence itu. Pada saatnya kita akan kompilasi. Tetapi yang kita tuntut sekarang ini sebenarnya kita nggak berpikir dulu, wah ke MK dulu, lalu Bawaslu dulu. Enggak. Yang kita tuntut adalah transparansi di KPU. Salah satunya adalah ayo kita sama-sama lakukan audit forensik terhadap sistem IT di KPU. Baik IT yang terkait dengan Sirekap maupun IT input manual. Memang kita bisa kawal terus dari input di TKP misalnya, ya kan? Lalu sampai kemudian KPU kabupaten kota, KPU provinsi, KPU nasional konsisten. Nah, tadi karena ikan itu juga input elektronik juga, bukan manual dalam pengertian kita hanya melihat manualnya. Iya, enggak, ini logika yang kemudian tadi disampaikan oleh Bung Maman ya, Bung Maman tadi sudah lewat. Dia bilang begini. Kalau Sirekap jangan dilihat karena itu alat bantu. Meskipun Bu Rocky tadi punya pendapat lain, nanti silakan sampaikan. Kita lihat di manual. Kalau manual nggak usah ada kekhawatiran karena ada banyak saksi di sana, kabupaten, kecamatan, kabupaten kota dan seterusnya. Jadi nggak mungkin ada kecurangan. Saya jawab dulu. Silakan. Ya itulah logika itulah yang akan dikembangkan seperti 2019. Anda bayangkan ya, kita disuruh menolak Sirekap yang triliunan proyeknya. Padahal gara-gara Sirekap dan hitung cepat itulah kemudian deklarasi muncul. Ya kan sudah ada deklarasi tanggal 14 kemarin. Lalu berdasarkan hasil yang ilegal deklarasinya. Berarti deklarasinya ilegal. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua, kita dipaksa untuk memelototi 823.220 unit. Anda bisa bayangkan siapa yang sanggup melakukan pemelototan itu? Makanya kalau kita bicara tanggung jawab negara, saya luruskan yang namanya KAP itu State Auxiliary Agency, ya. Jadi lembaga negara tambahan
tetapi dia adalah representasi dari negara walaupun dia independen. Nah, lalu kita disuruh mengawal sendiri, padahal itu tugas dan tanggung jawab negara untuk memberikan hasil yang sebenar-benarnya dan sesolid-solidnya. Karena itu, terakhir ya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa rekap manual pun tidak bermasalah. Itu kuncinya. Kalau saya menduga, ini baru dugaan yang kemudian akan kita buktikan ke depan. Modelnya adalah di-set terlebih dahulu angka dan presentasinya, kemudian ada yang memperkuatnya, kemudian hitungan sirekap yang berproses persentasenya itu menyesuaikan dan konsisten terus-menerus, dan terakhir kemudian dihantam dengan manual yang katanya konsisten dengan angka yang sudah di preset itu. Itu keyakinan saya, tetapi sekali lagi gimana itu pelan-pelan, gimana? Jadi di-set dulu. Ya, ini analisis ya. Okay, analisis saya sebagai lawyer. Ya. Gini, kita ingin meyakinkan bahwa kita akan menang. Karena itu saya sudah sewa, ya kan, stadion 2 hari sebelumnya. Itu kata Tempo kan. Saya sudah set alat-alat untuk ngomong-ngomongnya. Yang kata teman saya yang biasa bikin pertunjukan, nggak bisa itu disiapkan hanya 2 jam. Hanya bisa disiapkan sehari sebelumnya dan sewanya 2 hari sebelumnya. Artinya saya sudah tahu bahwa saya akan menang pada tanggal 14. Sebelum ya. Nah, karena itulah kemudian kita menduga bahwa ada sebuah desain untuk menentukan dulu hasil pemilunya. Makanya saya tadi katakan ada anggota KPPS datang kepada saya, lalu dia berhasil membuka yang namanya sirekap pada pukul 13. Padahal belum dilakukan rekapitulasi, belum dilakukan penghitungan suara. 13 waktu Indonesia Barat itu? Ya. Dan TPS-nya di Indonesia Barat? Indonesia Barat. 4 provinsi di Sumatera dan 1 provinsi di Jawa. Dia melihat sudah ada isinya itu barang. Sirekap itu. Ada ribuan katanya TPS ada isinya. Dan itu Anda sudah dapatkan dan Anda akan laporkan nanti? Iya, itu bagian dari argumentasi kita. Itu data Anda. Silakan. Bung Kodari punya pendapat soal ini? Pertama soal bahwa sudah menyiapkan acara deklarasi atau acara perayaan dan sudah pesan perlengkapan segala macam, itu jawabannya gampang sekali. Bahwasanya kita sudah melihat dari indikasi hasil survei ya dan analisa-analisa lainnya bahwa 02 akan menang. Dan sebaliknya saya mau mengatakan begini, kalau 01 tidak menyiapkan dan tidak pesan alat band, 01 sudah memperkirakan dia akan kalah gitu loh. Karena kalau dia akan memperkirakan akan menang juga udah pesan juga. Begitu kan? Ya kan begitu. Jadi dari survei begitu ya. Nah, Kodari ini sebenarnya tim sukses. Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Nggak terus terang dong. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya diundang nah, di Anda sini, tim saya sukses tahu. 02 enggak? Gini, saya ataukah Anda bagian dari konspirasi itu? Untuk saya tanya, Anda konsisten dong dengan apa yang Anda diberikan kepada dong. saya. Anda konsisten. Kalau Anda menjadi bagian dari konspirasi itu, katakan di publik. Saya Kodari yang pertama kali mempromosikan Prabowo Jokowi untuk menjadi pasangan, dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Nggak penting. Jangan itu. kemudian Anda membela 02, tetapi Anda tidak berani deklarasi bahwa Anda pendukung 02. Nggak penting itu. Semua itu orang sudah tahu. Jantan dong, jantan. Jadi orang jangan pengecut. Semua orang sudah tahu bahwa saya ketua umum gerakan sekali putaran. Kenapa Anda masih nanya? Berarti Anda kurang gaul. Minta maaf. Sesuatu yang sudah diketahui semua orang, Anda masih bertanya kepada harus saya. Harus dibedakan. Itu kan Anda bisa bilang omon-omon, ormas dan lain sebagainya. Anda bilang saja kalau Anda tim sukses 02. Saya juga masalahnya analis, gini, saya juga peneliti. Anda diundang sebagai apa di sini? Anda memberikan identitas Anda diundang kepada sebagai apa di saya. sini? Terserah saya. Anda diundang sebagai apa? Ini wilayahnya diundang sebagai apa di sini? Ainus yang undang. Diundang sebagai apa? Sebagai apa ya? Bukan wilayah saya, ini wilayahnya Ainus. Diundang sebagai apa? Tadi tanyakan, apakah Anda mau menyatakan bahwa Anda bagian dari 02? Jadi begini, saya atau tidak? Ada pengamat, ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya. Oke.
Bung Kodari silakan. Oke, jadi balik lagi ya. Anda mau Saya berdiri cuma juga bisa nggak apa? menjawab itu dulu. Anda mau berdiri juga nggak apa? Nggak perlu, udah cukup kok. Dengan kalimat saya sudah mengatakan dengan jelas. Nah, saya sekarang mau nanya kepada Bang Bagja nih sebagai Ketua Bawaslu. Kalau dibilang kemudian ada pelanggaran-pelanggaran, sebetulnya definisi pelanggaran dalam pemilu dan hasil pemilu itu apa sih? Mohon dibantu dijelaskan supaya kita jelas ini definisinya. Pelanggaran itu jika kemudian melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Pada pelanggaran ada 4 jenis pelanggaran: pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan pelanggaran hukum lainnya. Ada yang sebelum, tadi sudah disebutkan Bang Refli, ada yang sebelum, ada yang sedang, dan ada yang sesudah nanti. Pada saat nanti, misalnya sekarang ada setelah penghitungan suara, ada masalah apa tidak? Kemungkinan tindak pidananya ada. Apa misalnya? Tadi bisa juga suara di transfer kanan kiri depan belakang, bisa saja. Nah, itu bisa kejadian. Itu pelanggaran-pelanggaran yang diatur. Nah, pelanggaran ini harus memenuhi syarat formil dan material. Pertama, syarat formilnya apa? Syarat formilnya alat buktinya ada, kejadiannya ada, saksinya ada, pelakunya ada, dan itu harus dibuktikan dan harus precise. Ya nanti pasti Bang Rocky protes ini. Yang bisa dibuktikan nanti nggak bisa dibuktikan. Susah. Okay. Kalau kita kemudian lari dari pembuktian akan jadi permasalahan. Okay. Nah, membuat aplikasi yang bikin gaduh pelanggaran nggak? Ya silahkan saja dilaporkan, tidak ada masalah. Iya. Nah, pelanggaran yang bisa membatalkan hasil pemilu atau bisa membuat pemilu diulang itu pelanggaran yang mana? Pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif. TSM. Ya. Oke. Seperti apa TSM? Nanti kita akan. Jangan disederhanakan. Apakah ini juga problem hukum atau tidak? Pasal 32 ayat 1 dan pasal 48 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, membunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Sirekap. Dia melanggar hukum. Merubah, mengurangi, memberikan data palsu, tidak benar, membohongi publik, problem hukum. Ya. Sebentar. Ya. Itu tidak termasuk dalam pelanggaran pemilu. Bukan. Betul, tapi dia pelanggaran hukum. Ya. Yang ketika dia punya kekuatan hukum bisa berdampak pada legitimasi pemilunya. Jadi jangan disederhanakan seperti itu. Bahwa ada rangkaian kebijakan lain, produk-produk undang lain yang dia berkaitan dengan yang lain. Kalau kemudian bisa dibuktikan bahwa KPU menyebarkan kebohongan publik karena menggunakan alat transmisi elektronik untuk menyampaikan angka-angka yang tidak benar, oke? Rontok nggak yang lainnya? Rontok, walaupun dalam undang-undang pemilu tidak masuk kategori pelanggaran pemilu, tapi inilah kejahatan pidana yang berdiri sendiri, yang vonisnya bisa berdampak pada legitimasi hasil pemilu. Demikian. Oke. Vonisnya enggak. Kemudian apakah bisa membatalkan hasil pemilu? Ya, enggak. Gini, batalnya hasil pemilu tidak cuma karena satu. Nah, tidak cuma karena dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu jelas nanti sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Kemudian pelanggaran hukum pidana lainnya apakah membatalkan hasil pemilu? Dia tidak membatalkan secara serta-merta, tetapi dia mengurangi legitimasi hasil pemilunya. Silahkan kalau itu kami. Oh, iya dong. Dan ini kan semua sudah tahu. Kenapa orang berani berbuat Ada perbedaan tafsir hukum di sini. Bukan. Ya. Enggak, yang jelas disebutkan sebagai pelanggaran hasil pemilu bukan. Enggak. Kemudian Undang-Undang ITE. Semua orang berani. Kenapa semua orang berani berbuat curang? Dalam konteks ini, main curang habis-habisan. Karena waktunya cuma 3 hari. Tanggal 20 Maret. Kesimpulan sudah dibacakan. Partai politik yang keberatan cuma punya waktu 3 hari untuk menyampaikan. MK. Ya. Ya. Di luar itu lancar. Dan itu berat. Dan orang bermain dalam wilayah yang sangat sempit ini. Itu loh. Makanya saya bilang pertarungan kita tidak cuma gugat-menggugat dalam konteks pelanggaran pemilu, tapi kita akan bertarung dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya.